Jadi kesimpulannya, niat itu sangat penting, khususnya di dalam peribadahan yang mana saja. Ya. Baik yang ibadah berbentuk mahdhah Ya. atau yang ghair mahdhah. Karena kalau tidak dengan niat, maka apa yang kita niatkan itu tidak akan jadi. Bahkan nanti juga ada satu keterangan yang menerangkan yuhsyarul mar'u biqadri niyatihim. Nanti juga di yaumil jaza atau di yaumil mahsyar kita akan dikumpulkan dengan yang kita sebesar apa yang kita niatkan. Itu salah satunya kita contoh misalkan di dunia ini kita mencintai ulama dengan betul-betul niatnya itu 100% lah katakan, maka insya Allah di akhirat pun sesuai apa yang kita kerjakan waktu di sini dengan niat kita yang kuat. Gitu ya. Cuman tadi kembali, awas itu niat itu harus konsekuen dengan apa yang kita niatkan. Gitu. Iya. Apalagi di dalam beribadah. Contohnya kita mau melaksanakan tadi, yang mana kita sedang membahas fardu wudu, yaitu wudu itu salah satu syarat untuk menjadikan sholat kita sah. Tapi wudu juga tidak akan sah kalau tidak pakai niat. Tuh. Kembali kepada hadis yang telah disampaikan kemarin, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya apa saja yang akan kita perbuat itu bagaimana yang kita niatkan. Sangat penting sekali. Niat itu. Pokok dari semua ibadah itu berarti niat. Niat penting. Itu, sangat penting niat. Cuman kalau kita sudah niatkan, kembali kepada yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalau kita sudah meniatkan sesuatu yang akan kita amalkan, pasti di situ banyak rintangan atau ada godaan. Iya. Maka kembali kepada niat kita. Kalau niat kita sudah bagus, jangan takut dijelekkan. Kalaupun ada apa yang terjadi di depan kita itu jelek, itu hanya sebagian daripada Cobaan. Ya, sebagian daripada cobaan, juga sebagian daripada rintangan. Apakah kita betul-betul enggak memegang niat itu? Gitu. Iya. Seperti itu. Iya. Maka jangan heran kalau kita ini mau melaksanakan apa saja, misalkan mau beribadah khususnya, atau kita mau bekerja sehari-hari juga kalau kita sudah pakai niat. Gitu. Makanya banyak orang di di bulan Ramadan badannya kekar, tinggi, sehat. Kenapa dia nggak kuat melaksanakan ibadah puasa? Banyak juga yang seperti itu. Iya. Kenapa? Karena yang menguatkan itu adalah niatnya. Nah, gitu. Kalau sudah niat, kadang-kadang orang tidak sahur juga, ya kalau sudah niat, Allah akan memberikan kekuatan. Gitu. Karena niat itu berhubungan hati dengan Allah gitu. Dengan zatnya. Nah, gitu yang seperti itu. Iya. Maka banyak contoh-contoh dari riwayat-riwayat dari apa saja, maka sangat penting apalagi kita mau belajar ngaji itu harus ada niat. Maka niat ngaji itu banyak. Di antaranya yang harus kita pahami niat ngaji, yang pertama kita niat untuk mencari ridho Allah, untuk mencari syafaat Rasulullah, juga kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dan lain-lainnya. Itu salah satu yang diterapkan sebelum kita berangkat untuk mencari ilmu. Iya. Nah, dari situlah kita akan diberikan kekuatan, juga di pesantrennya dia akan kuat belajar ilmu. Godaan apapun dia akan kuat karena dia punya niat. Makanya tuh kalau nggak salah ada satu keterangan, kalau nggak salah, kalau menurut santri mah katanya kitab Umariyato. Imriti mungkin. Ya, itu sebetulnya Imriti. Sebetulnya Imriti bukan Umariyato. Mungkin bacanya itu kan. Kalau bahasa Arab itu, kalau bahasa Arab asli dari kitab itu kan nggak ada jabar JR-nya, nggak ada harokatnya. Itu. Kalau kita bacanya nggak pakai alat seperti lafaz kaifa jaidun, karena tidak ada harokatnya, banyak orang yang membaca keyup jayadi. Gitu. Di antaranya gitu. Karena kan di kitab itu kan bisa membaca yang harusnya dipatahkan atau di kasroh atau di domah, itu kita harus mengenal juga ilmu alat. Itu penting kalau bagi santri. Makanya ada kaidah an-nasrful ulum wa nahu abuha. Itu ketahuilah sorof itu adalah ummul ulum, ibunya daripada ilmu. Itu
Nahu itu bapaknya ilmu. Oh, begitu. Makanya kalau sudah menundukkan bapak dan ibunya ya gampang kalau kita pengen kepada anaknya misalnya. Iya, begitu ya. Maka kitab yang besar juga bisa dibaca gitu. Kalau kita sudah memahami atau minimal kita pernah mengaji ilmu alam. Nah, juga ada ulama menerangkan. Artinya juga berhubungan dengan kadar apa yang kita miliki. Yang tadi dibilang dari kitab Imriti, bukan Umaryato itu, Iya, Imriti. Idil fatah hasbati qadhir rufi wa kullu ma lam yantakid lam yantafi. Kalau nggak salah keterangannya seperti itu, yang artinya idil fatah, wahai para pemuda, di situ hitubnya kepada pemuda gitu. Wahai para pemuda-pemudi, remaja-remaji, mungkin dikeluarkan kalau remako dan remani, karena remani adalah remaja kolot dan remaja ini tidak masuk kepada kaidah ini gitu ya. Iya. Allah akan mensukseskan atau Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, sebesar apa yang ada itikat pada hatinya. Makanya yang paling baik itu pemuda itu harus bilang inilah dadaku, bukan ini bapakku. Gitu. Kalau kita bilang ini dadaku, berarti dia akan berjuang apa yang dia cita-citakan. Iya. Kalau dia bilangnya ini bapakku, gitu. Misalkan bapaknya jadi kiai angger aja atau tetap aja. Kalau gitu. anaknya nggak ngaji, kalau nggak anaknya nggak ngaji ya seperti kita. Iya, karena ilmu itu kalau saya tahu bil kasbi bukan bin nasbi. Iya, al ilmu bil kasbi la bin nasbi. Adapun bin nasbi mungkin boleh bisa menambah kalau kasbinya udah ada. Oh, iya. Gitu. Misalkan ini bapaknya seorang ulama. Kalau anaknya bil kasbi itu akan mempengaruhi juga. Kalau misalkan ini bapaknya seorang ulama, mungkin ada dorongan dari dua orang tuanya, itu akan cepat untuk meraih ilmu tersebut. Iya. Maka dengan kaidah ini kepada para pemuda khususnya dimanapun berada khususnya gitu, sendiri sebagai seorang pemuda, jadilah pemuda yang betul-betul bisa memperlihatkan kepada orang banyak ini dada saya, bukan ini bapak saya. Iya. Gitu. Kalau kita bilang ke orang lain ini dada saya, berarti kita akan berjuang untuk mencari apa yang kita inginkan. Tapi kalau dia bilang ini bapak saya, dia akan menjadi pengedulan, paling juga hardolin, dahar, modal, dan ulin. Satu lagi Pak, harmoko. Nah, bisa juga harmoko. Ada juga yang bilang hardoles, dahar, modal, hes. Gitu. Itu sebetulnya bukan pemuda yang akan bisa membanggakan kedua orang tuanya, juga mungkin akan menjadi hanya sebagai seorang pemuda pengangguran atau dikatakan PLL gitu. Pemuda luntang lantung. Gitu. Banyak yang seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, podcast ini memang sangat luar biasa kalau menurut Bapak gitu. Kenapa? Jadi kita punya kreatif. Kalau kreatif tersebut bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya harus kita perjuangkan. Insya Allah. Ya, kita harus memperjuangkan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Karena dalam keterangan sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang tersebut yang memberikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah dengan cara ini bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, di luar sana banyak yang membutuhkan. Kemungkinan juga dengan acara seperti ini, andai kata orang yang menyimak lagi keadaan bingung, susah, galau, semoga mereka bisa menjadi terinspirasi atau dengan kegalauannya, dengan apa yang dia pikirkan sejenak bisa menghibur mereka. Jadi obat dari galau. Nah, itu. Itu yang diharapkan. Amin. Bukan kita mengadakan seperti ini untuk ria apa yang kita punya, bukan. Gitu. Kita lillahi ta'ala dan kita menjalankan ini semata-mata untuk mengajak orang lain di luar sana yang tidak bisa hadir ke majelis karena ada situasi seperti ini, semoga membantu pada mereka. Amin. Itulah yang nanti pembahasan atau penerangan tentang niat. Jadi sebetulnya kalau dibicarakan niat itu masih banyak
kita kan kalau bicara terus masalah niat ini tidak akan sampai-sampai. Iya. Sedangkan fardu wudu ini jumlahnya ada 6. Iya. Mungkin ini pembahasan niat secara garis besar mungkin Ya, itu. garis besar. Iya. Kalau garis rincinya ya secara Banyak. tafsirnya ya Banyak. lah gitu. Iya. Kita mah begini aja. Kalau ada pun misalkan obrolan yang mana obrolan tersebut itu menanyakan hal tentang hukum atau menanyakan di luar ini juga, kita itu punya tugas masing-masing gitunya. Likuli sayin majiyatun, likuli insanin majiyatun. Setiap manusia itu punya kemampuan masing-masing. Kalaupun kita diberikan seperti ini, orang lain butuhkan kita, terus kita berbagi kepada mereka, itu amalan-amalan yang harus dipertahankan. Itu harus dipertahankan. Insyaallah. Nah, itu diantara. Iya, mungkin itu pembahasan tentang niat secara jalan global gitu Iya, Pak ya. Kalau secara secara jalan tafsirnya nggak akan muat gitu Wah. kan di video ini ya. Mungkin waktunya juga tidak cukup. Iya, karena terlalu panjang. Sebelum saya bertanya ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan kembali kepada para jamaah yang mau bertanya seputar hukum-hukum fikih ataupun apa aja tentang masalah yang berkaitan dengan hukum agama. Saya menyediakan kolom komentar di bawah video ini agar para jamaah sekalian bisa bertanya di bawah video ini. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Tadi Bapak membahas tentang fardu wudu yang pertama itu niat. Sekarang mungkin yang keduanya apa itu Pak? Wasani guslul wajhi, atau yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka. Yang kedua itu fardu daripada bab wudu itu setelah yang nomor satu niat, yang kedua adalah guslul wajhi, artinya membasuh muka. Itu sama hukumnya juga seperti niat. Maka di kitab ini diterangkan bagaimana cara untuk membasuh muka atau wajah dengan yang sempurna, wahwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihyatihi wa baina udunaihi. Jadi cara membasuh wajah ini itu kalau kita mau berwudu, berabdas, maka itu harus dapat sampai sini batasnya. Pertamanya dulu dari mana itu Pak? Kalau boleh tahu? Dari atas dari sini. Dari mulai jadinya rambut. Ya, jadinya rambut. Ada pertanyaan sedikit, kalau yang agak botak ke belakang itu gimana itu Pak? Yang nggak ada pertama rambutnya di sini tuh nggak ada, biasa kalau ada yang kalau bahasa Sunda itu yang sulahan gitu ya. Ya. Yang ada rambutnya gitu. Ya. Sebetulnya kalau memang tidak ada rambut di situ, tidak ada mana biti syari, kita boleh pakai kira-kira juga. Pakai kira-kira. Iya, pakai kira-kira. Makanya kalau kita mau membasuh yang ada di wajah kita, misalkan seseorang punya apa tuh yang hitam, tompel, dia punya rambut. Dari tompelnya itu misalkan rambutnya ada 2 meter ke sana. Misalkan. Iya, misalkan ada dia seneng misalkan nanti punya dari tompelnya itu ada rambut, misalnya ada 2 itu, kalau membasuh dari wudhu itu harus begini. Ini terus ini rambutnya harus digini. Semuanya harus sampai ujung. Karena kalau tidak sampai ujung, maka wudhunya tidak sah. Oh begitu. Kenapa seperti itu? Karena itu jadinya dari wajah. Gitu. Mungkin kumis sama jenggot juga sama. Kalau yang kandel kumisnya, yang menjepat, apa itu yang menjepat tuh? Yang baplang Yang mungkin. ya itu yang Kalau kumisnya bahasa Sunda. besar, itu tidak harus tidak harus disuai. Tapi kalau yang tipis ya harus. Gitu. Makanya kalau punya kumis itu dari kitab juga kan harus diurus kumisnya, jangan sampai kumis melebihi bibirnya itu nggak boleh, juga getek gitu. geli Ya geli lah kalau bahasa Indonesianya geli. Juga geli nggak enak. Nah itu cara untuk membasuh wajah. Karena hukumnya fardu, kita ini harus tahu dari atas ini di sini. Begitu kita mengambil air ke sini, nah nawaitul wudunya di sini, dari awal airnya masuk sini ke pinggirnya segini, ini ke pinggirnya harus ke bawah. Imbabil yatim wala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kita lebihi agar kita sempurna. Ke bawahnya ya ke sini. Kalau jenggotnya yang panjang itu semua jenggotnya harus dibasuh nggak? Kalau itu
kejadiannya jenggotnya juga tidak apa tuh, tidak handal gitu ya. Iya harus. Makanya tuh kalau kita membasuh wajah Ya. dalam fardu wudu itu harus begini. Nah, harus gini. Nah, terus aja di Kalau panjang juga harus iya, gitu. kalau misalkan 2 meter ya terus aja gitu. Kayak kita mengulur layangan di ini. Kenapa? Karena itu jadinya dari wajah. Dari wajah. Nah, gitu. Nah, dari situlah akan kelihatan bacaan itu ada khusus. Kalau kita banyak orang yang membasuh muka dari wudhu itu sering abdas itu, maka jangankan di akhirat nanti, di dunia juga orang yang banyak wudhu dan mukanya banyak dibasuh khususnya dari bab wudhu, maka akan kelihatan wajahnya itu tampan. Karena di situ ada doa yang hebat. Begitu kita membasuh wajah itu ada doa yang dibikin, yang disampaikan oleh ulama, itu diantaranya kalau nggak salah itu Imam Nawawi menerangkan di situ ada doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaik wala taswad wajhi bidulmatik yauma taswadu wujuhu a'daik. Yang artinya ya Allah putihkan ya. Wajah ini putihkan sebagaimana engkau memutihkan wajah kekasih-kekasih engkau gitu. Dan jangan hitamkan wajah kami nanti sebagaimana menghitamkan wajahnya semua musuh-musuh Allah. Nah, nanti kita akan ketahuan nanti di akhirat, mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Amin. Orang yang menjadi musuh Allah itu mukanya akan hitam. Nah, orang yang menjadi kekasih Allah itu mukanya akan bercahaya juga akan putih. Nah, di situ dipasangkan doa itu. Doa yang tadi. Makanya kalau yang banyak yang masih jomblo itu harus banyak doa itu sebetulnya. Banyak berwudu ini. Banyak berwudu nanti kelihatannya bercahaya. Orang lain juga akan senang gitu. Kalau orang yang banyak wudu itu juga nanti kalau orang dawam wudu, itu satu keterangan menerangkan nanti insya Allah kalau nanti kalau wafatnya sebelum dicabut ruh oleh malaikat Ajroil akan kehadiran juga malaikat Jibril untuk menemani orang yang dawam wudu. Itu luar biasa memang wudu. Iya, berwudu. Bahkan ada juga yang menerangkan kalau kita susah untuk mencari rezeki, kalau kita mau keluar rumah maka berwudulah. Dengan wudu itu kan kita akan suci. Ya. Apa yang kita dapati insya Allah akan Allah memberikan semuanya yang suci-suci. Berarti wudu itu bukan hanya untuk sekadar mau beribadah gitu kan. Mau apa aja juga kalau bisa harus berwudu. Harus berwudu. Mau tidur berwudu, mau makan kita berwudu, bangun tidur kita berwudu. Itu apalagi kita mau melaksanakan satu perintahan Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, di situ ada wudu. Kenapa wudu harus dibawa terus? Karena itu adalah salah satu untuk awal pembuka membersihkan daripada anggota kita. Juga hikmahnya. Kenapa? Dalam wudu itu kita harus berkumur. Kemungkinan lidah kita itu hari ini aja, jangankan hari yang kemarin, mungkin ada lidah kita terpeleset dengan menceritakan lain atau berbohong. Dengan wudu itulah akan mensucikan daripada lidah kita dari dosa-dosa. Lalu kita membasuh wajah. Dengan wajah inilah banyak dosa itu kan. Orang pertama akan membuat dosa sehingga dosa besar itu biasanya yang terlihat dulu. Ya, dengan terlihat di situ barulah kita punya pemikiran-pemikiran negatif yang jelek. Kalau sudah pemikirannya udah jelek, jatuhlah kepada hatinya, dia akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau yang dipikirkan itu jelek gitu. Maka kita harus bisa menjaga dengan wudu inilah hikmahnya kita bisa menjaga dua mata kita dari hal-hal yang menjadi dosa. Juga akan bisa menjaga dua tangan kita dari sesuatu yang kita pegang menjadi dosa, juga akan menjaga dari dua kaki kita yang dilangkahkan yang menjadi dosa. Itu hikmah daripada wudu. Kalau saja orang tahu bahwa hikmah daripada wudu itu adalah amalan yang paling luar biasa, kalau menurut Bapak pribadi juga belum bisa sampai ini untuk mendawamkan wudu. Kalau ulama itu semuanya dawam wudu. Kalau mau makan wudu dulu, maka insya Allah yang kita makan akan menjadi suci. Kalau jadi suci ya berarti tidak ada penyakit. Gitu. Makanya kembalilah kita kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita akan tahu bahwa indahnya Islam itu akan tahu. Nah, makanya kalau orang cuma hanya mengenal Islam di luar saja,
tidak mengenal langsung masuk ke dalam, mana mungkin kita akan tahu hebatnya di dalam seperti apa. Tidak bisa dikira-kira. Kayak kita mau macam ini di rumah ini, rumah besar, misalkan ini. Ya. Kayaknya ini rumah di dalamnya banyak anu itu belum bisa diyakinkan apa yang dibicarakan Kalau nyata. kita belum masuk. Karena kita belum masuk. Nah, tapi kalau kita sudah masuk ke dalam, Ya. tidak perlu dibayangkan. Ya. Karena dia Sudah akan tahu. terlihat. Nah, di dalamnya itu ada ini, dalam ini. Dia sudah tahu. Makanya kalau kita ingin mengenal Islam dengan secara kafah atau sempurna, ya kita harus masuk dulu. Kita belajar ngaji. Kalau ada pengajian kita masuk, kalau ada pesantren kita masukkan. Supaya apa? Supaya orang tersebut mengenal betul-betul Islam itu indah. Kalau menurut Bapak pribadi, Islam itu indah. Indah. Ya. Tidak ada seindah ajaran yang keluar daripada seperti pelajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya Islam. Iya, tadi Bapak menyebutkan jadi fadilah berwudu itu sangat banyak gitu Pak ya. Bukan hanya menjadi persyaratan bagi kita mau ibadah, tapi juga fadilah-fadilah di belakang itu masih banyak. Ya, berkahnya gitu. Berkahnya ya. Maaf tadi ada pertanyaan sedikit dari kru-kru kita semua. Ya. Kan tadi kata Bapak kalau kita rajin berwudu, wajah kita itu akan berseri-seri indah. Tapi bisa enggak dengan cara berwudu gitu? Yang di wajahnya ada mungkin jerawat ataupun penyakit-penyakit, apakah bisa hilang dengan cara berwudu begitu? Khususnya bagi para laki-laki yang mengaji di sini ada pertanyaan, ya yang biasalah jomblo begitu. Jomblo mau laku mungkin begitu. Dengan cara berwudu apakah bisa wajahnya jadi kasep kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan jadi cantik gitu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya semuanya kalau sudah izin Allah itu pasti terjadi. Gitu. Kalau kita berbicara berkah daripada kita berwudu, apalagi itu berwudu kan salah satu yang diperintah oleh Allah. Mungkin salah satu kalau kita punya cita-cita mungkin akan lebih baik gitu untuk mencari sabab apa yang kita tuju. Misalkan tadi pertanyaannya misalkan kalau misalkan ada enggak fadilah dan berkahnya, misalkan orang itu katakanlah berjerawat gitu, mungkin udah kesana kemari mencari obat masih juga perenjol kene jerawatnya misalkan gitu, atau jerawat ada yang kecil ada yang kadang besar. Kan ada yang minder gitu kan orang. Iya pastilah karena itu kurang pede juga. Kalau misalkan laki-laki ada jerawat, apalagi itu jerawat kalau katanya kalau banyak di mencet suka hitam ke mukanya, mungkin mengurangi kepedean mereka. Dia sudah berusaha mencari obat kesana kemari tapi hitamnya masih ada. Apakah bisa dengan keberkahan wudu? Kalau menurut Bapak itu kita ambil ayat dulu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki apa saja, Allah tidak perlu kompromi kepada kita. Kalau jadi ya kun fayakun jadi. Apalagi dengan sabab kita melaksanakan dengan cara berwudu. Makanya kalau bagi orang-orang di sana, di luar sana misalkan saudara-saudara siapa saja, kalau kamu punya jerawat gitu, misalkan kesana kemari sudah berobat tidak sembuh juga, cobalah antum belajar berwudu. Dengan wudu itulah akan akan bersih juga gitu, akan berseri gitu. Mungkin ada doa khusus gitu buat. Nah tadi udah dibilang kan dari begitu kita mewasuh muka itu ada doa yang tadi Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaik wala taswadu wajhi bidulmatik yauma taswadu wujuhu a'daik. Yang artinya kita memohon kepada Allah, ya Allah putihkanlah wajah kami. Dalam arti putih kan kalau misalkan di situ tuh putih itu dalam artian kita melihat wajah itu kan ada dua. Kalau kata bahasa Sunda itu aya beungeut pika sebelen gitu. Atau ada muka yang memang melihat muka mereka itu kita jadi bunga. Seperti para sahabat melihat mukanya, wajahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lagi bingung juga akan di saat itu juga akan hilang kebingungannya. Berarti melihat wajah Kanjeng Rasul itu bisa menjadi obat begitu. Menjadi obat. Nah, mudah-mudahan aja kalau kita memang sudah mendawamkan wudunya, jadi wajah kita dilihat mereka itu bisa menjadi obat bagi mereka.
Gitu. Iya. Bagaimana kalau orangnya tadi yang pertanyakan, misalkan ada nggak keberkahan daripada wudhu bisa menghilangkan penyakit jerawat? Iya. Kalau menurut Bapak, kalau Allah sudah menakdirkan, ya tidak ada masalah pasti. Ya cobalah kalau memang di luar sana punya jerawat yang sudah susah diobati, coba kamu berwudhu. Dengan berwudhu insya Allah jerawat kamu bisa hilang, yang hitamnya juga bisa hilang gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena semua sesuatu sebelum kita untuk ke hakikat itu kan harus ada syariat. Mungkin dengan syariat wudhu inilah bisa menyembuhkan yang dia rasakan. Berarti kalau begitu, kalau Allah sudah menghendaki bukan hanya jerawat yang hilang, tapi kalau kita mau ganteng gitu Pak, laki-laki atau perempuan mau cantik juga bisa sekali. Makanya kalau perempuan nggak punya uang, maaf tapi kalau misalkan di luar sana kan kalau kita beli skincare gitu mahal. Kalau beli alat kecantikan itu kan di zaman sekarang mahal. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, uang juga susah. Kalau kamu ingin mempercantik diri, terus agar kelihatan orang lain kita menawan, orang lain pun kita melihat wajah kita senang, cobalah berajin-rajinlah untuk berwudu. Insya Allah dengan wudu ini bisa melebihi orang yang cantik dengan buatan. Gitu. Kalau cantik buatan kan pakai make up, pakai dan lain-lainnya, itu cuma hanya sementara. Kalau dengan wudu itu di samping cantik mukanya juga bisa cantik juga hatinya. Gitu. Itu insya Allah orang yang banyak wudunya tidak ada yang jomblo insya Allah. Insya Allah. Makanya soalnya ini pertanyaan adanya dari seorang jomblo begitu yang minder karena di wajahnya ada seperti jerawat atau gimana begitu, dengan berwudu apakah bisa? Katanya, insya Allah bisa. Sangat bisa sekali. Itu bisa dibuktikan mulailah dari sekarang. Kepada yang minder atau kurang pede gitu, kurang sebutnya kurang penampilannya, merasa minder gitu. Kalau bahasa anak zaman sekarang insecure. Iya, gitulah seperti itu. Bahasa-bahasa yang seperti itu eusi nama kieu meureucek Sunda nama. Jadi rek mayunan teh jadi asa teu pararuguh gitu. Asa teu pararuguh, maka teu pararuguh ieu bisa jadi puguh. Kusababiah wudu insyaallah. Maka wudu ini bisa menjawab permasalahan yang dianggap selama ini oleh seseorang belum jadi merasakan bahagia insya Allah dengan wudu. Juga wudu bisa menjadi berkah daripada orang yang susah mencari rezeki. Oh begitu. Bagi orang yang di luar sana misalkan ada yang dagang gitu, tapi dagangannya belum laku misalkan. Cobalah sebelum berangkat dagang dia berwudu dulu di rumahnya. Insya Allah yang didagangkan akan banyak yang beli. Juga yang dagangnya kalau waktu itu jomblo juga banyak yang beli. Minimal ada yang mau lah dengan keberkahan wudu ini gitu. Maka wudu luar biasa gitu. Iya, wudu luar biasa. Jadi yang jomblo pun bisa laku dengan berwudu begitu Pak? Insya Allah. Gitu, insya Allah. Maka khusus kepada di luar sana yang masih jomblo atau kurang pede, cobalah kamu sekarang gentilah cara sabab untuk meraih apa yang kamu cita-citakan, berbanyak-banyak berwudu sesuai apa yang dicontohkan oleh ulama cara berwudunya. Karena wudu itu sangat luar biasa. Orang yang berwudu akan dijaga dari segala sesuatu yang jelek datang kepada dirinya, juga akan memberikan manfaat kepada orang yang di luar mereka gitu. Jadi orang wudu itu masya Allah luar biasa. Bahkan ada cerita nih, ada seorang perempuan punya suami gitu. Suaminya itu boleh dikatakan sifatnya itu suka mencoba kepada istrinya. Iya. Kalau dia mau nitip apa aja, itu istrinya itu menerimanya selalu dengan awalnya dia berwudu lalu baca bismillah. Satu saat suaminya menitipkan uang, kalau diuangkan nilai sekarang itu 10 juta. Ya. Terus bisa nitip uang, tapi tatkala saya membutuhkan ini uang harus ada, kata suaminya. Maka istrinya itu mengambillah titipan dari suaminya yang 10 juta, terus dia abdas dengan mengucap bismillah, dia masukkan ke lemari. Dia tidak tahu suaminya itu menguntil di belakang atau melihat di mana nih kuncinya, menyimpan uangnya itu. Dia lihat istrinya memasukkan uang ke lemari, menaruh kuncinya itu dia juga tahu. Setelah 2 hari kemudian istrinya keluar,
itu si uang si kuncinya itu diambil Diambil. sama suaminya karena dia Dicoba. itu mau mencoba istrinya. Iya, iya. Bagaimana ini wudhu ini kok bisa nggak menyelamatkan dia? Diambillah kunci itu, dibuka lemarinya, uang yang 10 juta diambil oleh suaminya, dimasukinlah ke sumur yang sudah tidak dipakai. Terus Gitu, dikunci lagi. Ya. Lalu suaminya pura-pura dia nggak ini, Nggak gitu tahu, ya, nggak nggak tahu, nanya lagi, ini mana titipan saya? Uang yang kemarin saya titipkan 10 juta, saya mau pakai sekarang. Kata istrinya, memang belum dipakai, ada di lemari. Ya coba kesinikan, kata suaminya. Harus ada, kalau tidak ada, sekarang kamu akan saya keluarkan dari rumah ini. Kata istrinya, memang uang nggak dipakai, ada. Itu istrinya itu begitu dia mau mengambil apa? uang Enggak, mengambil Kunci, kunci, dia berwudu dulu. Berwudu lalu mengambil kuncinya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, itu uang ada. Yang 10 juta. Padahal itu uang itu udah dibuang oleh suaminya kemana? sumur. Ke sumur yang tidak dipakai. Berkah. Maka suaminya di situ dia bertanya, kenapa kok bisa ada uang? Memangnya uang nggak dipakai, kata istrinya. Ya. Iya, memang uang nggak dipakai kamu, tapi kemarin uang itu sudah saya ambil dan uang tersebut sudah saya buang ke sumur yang sudah tidak pakai. Kenapa bisa ada? Ini ada apa? Itu kata istrinya, saya apa saja yang dititipkan ke saya, khususnya dari suami ke saya dititipkan, saya selalu berwudu dan selalu membaca bismillah. Maka dalam keterangan itu Allah menyuruh malaikat itu untuk mengambil uang yang dibuang oleh suaminya ke sumur yang tidak dipakai. Itu salah satu keberkahan daripada wudu. Banyak lagi orang-orang yang dengan sababiah dia memegang wudu yang kuat. Ya. Ada juga, ini bukan dari kitab, ada teman bapak bilang waktu dia mau berangkat pesantren, satu mobil itu mobil bertabrakan, cuman satu yang selamat, juga keluar dari mobilnya itu tidak tahu, dia sudah ada di pinggir aja. Begitu ditanya, kenapa kamu bisa selamat? Sementara orang yang lain semuanya di mobil itu semuanya mati semua. Dia bilang, saya juga nggak tahu. Begitu mobil bertabrakan, kayak dia itu ada yang ngambil di dalam mobil oleh seseorang, disimpan di pinggir. Itu apa yang menjadi sabab kamu seperti itu? Karena semenjak saya diperintah oleh guru saya untuk berdaum wudu, sampai hari ini saya belum pernah untuk meninggalkan wudu. Nah itu. Berarti dia waktu kejadian tabrakan punya wudu. Iya, punya wudu. Dia itu kemana saja punya wudu. Makanya bagi jemaah siapa saja di luar sana, kalau kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit yang ada dari perut kita, biasakanlah sebelum makan kita berwudu. Dan kalau kita ingin selamat daripada tidur kita untuk bermimpi-mimpi yang buruk, juga musibah-musibah yang datang di saat kita tidur, maka kamu biasakanlah sebelum tidur berwudu dulu. Kemana saja kalau kita diawali dengan wudu, dengan kesucian, maka Allah akan memberikan kesucian. Semoga kita juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan apa yang diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah itu fadilah-fadilah wudu, riwayat-riwayat wudu juga kalau diceritakan tidak akan sampai, mungkin juga waktunya panjang. Ya, di video selanjutnya aja. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa meneruskan fardu wudu yang ketiga. Itu insya Allah. Insya Allah. Mungkin dari pembahasan fardu wudu yang kedua itu untuk sementara segini dulu. Insya Allah di lain kesempatan dan di video selanjutnya yaitu bisa kita meneruskan fardu wudu yang ketiga. Dan semoga pembahasan ini bisa memuaskan khusus bagi yang berceritanya, bagi Bapak sendiri, juga bagi para pendengarnya, jamaah siapapun di situ. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa juga menambah bagi mereka itu untuk menambah ilmu. Amin.